Apakah Anda sering merasa kesepian, merasa hampa hatinya, dan juga merasa, aduh kok saya seperti bukan siapa-siapa sih di dunia ini? Nah, jika Anda merasakan hal-hal demikian, maka 5 tips ini bisa Anda coba untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ini dia. Nah, yang pertama adalah Anda boleh mengurangi akses media sosial. Jadi kalau seperti Instagram, terus Facebook ya, terus YouTube ya, YouTube kan relatif sih. Terus Twitter. Jadi Anda hindari hal-hal yang berbau stalking ya, berbau stalking. Kecuali memang dia kompetitor Anda ya, Anda pengen meniru model bisnisnya gitu ya. Dan ini tergantung juga sih stalking mau stalking apa dulu. Kalau stalking cuman yang aduh dia punya ini ya yang membuat kita jadi iri gitu, aduh dia sekarang udah punya mobil, dia punya ini, itu mengganggu pikiran kita dan kita sering kali jadi merasa aduh saya mah bukan siapa-siapa ya, saya mah nggak mungkin lah dapat hal-hal demikian gitu. Nah kalau kita memiliki sugesti-sugesti tersebut maka itulah yang akan terjadi gitu. Nah lebih baik daripada punya sugesti seperti itu, hindari aja. Nah kalau masalah Facebook juga saya ngomong agak relatif sih. Kalau misalnya circle lingkungan Anda, teman-teman Anda di Facebook adalah pengusaha, adalah orang-orang motivator, itu malah jadi kitanya kebawa enak, termotivasi. Tapi kalau lingkungan adalah orang-orang yang nyinyirin orang, misalnya nyinyirin pemerintah, nyinyirin si anu ya, politikus gitu ya, atau berita-berita negatif ya, pemerkosaan misalnya, maka kita akan menjadi ikut negatif juga dan secara nggak langsung itu akan terpengaruh ke hati kita dan kita akan merasa sepi, merasa kayak kosong gitu, kesepian ya. Maka kita harus menghindari hal-hal tersebut ya. Kita akan maju ke tips yang kedua. Yang berikutnya adalah kita coba, kalau memang seorang ekstrovert itu enak untuk bergaul, tapi kalau Anda seorang introvert itu sih bergaul agak susah. Maka tips berikutnya adalah coba Anda punya teman dekat ya, sahabat dekat yang bisa saling berbagi cerita. Kalau misalnya seorang ekstrovert itu gampang menemukan sahabat dekat, dia bisa berbagi cerita untuk melampiaskan emosinya supaya nggak kesepian. Maka seorang introvert kalau memang kesulitan punya sahabat dekat, maka Anda bisa ikut live coaching. Nah, live coaching ataupun Anda ngobrol sama psikolog gitu, bukan psikiater ya, psikiater kesana sakit jiwa gitu. Psikolog itu lebih kayak teman curhat gitu. Mereka akan bertanya, coach juga akan bertanya nih, coach ataupun psikolog akan bertanya, menggali kamu punya masalah apa, sebagai teman dia akan ngobrol, kasih solusi, coba gini, coba gono, tapi terus mereka akan bertanya-tanya juga, kenapa nggak gini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tuh lebih kayak merangsang kita punya masalah yang membuat tuh kita kesepian. Dan ketika kita banyak ngobrol, banyak ngomong, itu diri kita akan lebih bergairah, diri kita akan lebih happy, dan kita akan lebih punya petunjuk kita tuh arahnya mau kemana dan seperti apa ya. Jadi teman dekat di sini dalam arti nggak melulu harus sahabat. Anda bisa bayar orang ya, bayar psikolog, jasa psikolog, ataupun seorang life coach yang bisa membantu membimbing Anda kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga adalah Anda bisa mencoba mendalami hobi. Jadi kalau seorang punya hobi itu dia punya pelampiasan. Misalnya seseorang punya hobi main drum ya, main drum. Memang sih awalnya belajar drum itu susah banget. Susah ya. Jadi kita harus belajar ketukan, belajar pembagian tangan ya. Saya kan main drum nih. Belajar pembagian tangan kiri, tangan kanan, kaki, semuanya harus berbeda dan itu sangat-sangat pusing. Tapi ketika saya bisa bermain drum, itu jadi kayak semacam jalur untuk mengekspresikan diri ketika kita sedang stres ataupun kita sedang punya hati yang nggak enak ya. Jadi kesepian gitu kita bisa melampiaskan kepada main drum. Jadi waktu main drum tuh dengar musik, kita pukul-pukul ya ada ekspresinya lah. Ya nggak harus main drum. Anda mungkin jago video editing, Anda mungkin jago fotografi, Anda bisa menekuni hobi tersebut dan lampiaskan emosi Anda ke dalam hobi Anda ya. Ketika Anda melampiaskan emosi Anda, hobi Anda, dan karya Anda dinikmati oleh orang lain, maka Anda akan mendapatkan namanya kebutuhan akan sosialisasi. Anda mendapatkan like, misalnya Anda mendapatkan komen, ada yang bertanya mau belajar dong gimana.
And itu membuat hidup lebih bergairah. Kalau Anda adalah seseorang anak tunggal ya, yang terbiasa diam di rumah sendirian, terus Anda mungkin seseorang yang merantau, ngekos ya, maka kesepian ini terkadang memang akan menghantui orang-orang tipe tersebut, atau mungkin orang yang stres ya, sedang banyak kerjaan, mau cerita ke siapa, curhat, bingung, itu juga bisa ini ya, dihantui ya gitu. Maka kalau Anda mempunyai perasaan tersebut, selain tadi yang saya bilang Anda mencari sahabat dekat, Anda bisa punya yang namanya hewan peliharaan. Misalnya Anda punya guguk ya, punya dogi ya, Anda bisa peluk guguk Anda ajak jalan guguk Anda ya. Mereka akan memberikan kasih sayang mereka dalam bentuk hal lain, misalnya dalam mengembangkan kita lah, ngejilatin kita lah, atau mungkin mereka akan ketawa dengan lucunya, itu membuat kita terhibur. Membuat hewan peliharaan, jadi gini, saya mau kasih tahu, manusia itu ada satu kebutuhan, namanya kebutuhan mengasihi, kebutuhan untuk memberikan rasa sayang. Jadi kalau Anda mungkin pernah mendengar orang, saya mah lebih bahagia ketika orang lain bahagia, tapi kalau buat saya sendiri mah bahagia mah udahlah, apa sih gitu. Nah, kalau memang demikian, maka kita bisa menyimpulkan orang tuh mempunyai kebutuhan untuk menyalurkan kasih sayang, tapi mau ke siapa kan bingung. Nah, dengan kita nyalurin kasih sayang tuh kita jadi lebih happy gitu kan. Nah, ke hewan peliharaan bisa menjadi alternatif. Nggak harus guguk ataupun dogi ya, bisa kucing Anda gitu ya, atau ular gitu kan. Anda punya reptil ya, Anda punya hamster, itu bisa Anda lakukan. Ya, oke, kita akan maju ke ketika kita lagi sepi, kesepian, galau, khawatir gitu ya. Itu adalah perasaan negatif yang nggak boleh dibiarkan secara berlarut-larut. Nanti mempengaruhi mindset kita ya, dan kita bisa menjadi makin terjerumus ke dalamnya. Kita menjadi semakin stres, dan itu nggak baik. Produktivitas kita bisa berkurang. Maka guys, kita bisa ngomong seperti ini ya, berbagi di YouTube nih. Kayak saya nih, saya mungkin saya lagi kesepian kali. Nggak ya, saya cuma pengen lagi berbagi aja tipsnya. Cuman ya, bercerita di YouTube itu bisa mengeluarkan kita punya rasa kesepian itu menjadi lebih happy ya. Jadi kita nggak switching gitu ya. Nah, kalau Anda malu ngomong di YouTube seperti ini, memang harus berlatih ya. Tapi ada alternatif keduanya, adalah Anda membuat yang namanya jurnal harian. Membuat jurnal harian itu Anda tulis saja. Nah, yang ditulis itu apa? Pertanyaannya ditulis itu apa? Yang ditulis itu adalah pengalaman Anda di masa lalu. Anda tuh begini. Kegagalan Anda tuh seperti apa ya? Kegagalan, kesuksesan Anda tulis. Anda tuh bahagia tuh saat kapan sih? Anda tulis juga. Ya, Anda tulis. Dan Anda ke depannya mau punya permintaan apa ya? Jadi Anda tulis. Ya, tulis aja. Jadi dengan kita memfokuskan ke masa lalu, apa yang kita udah capai, apa yang kita mau perbaiki, dan ke depannya kita mau jadi apa, itu bisa membuat diri kita lebih bergairah, ya. Dan itu menghindari juga otak dari yang namanya melamun dan ngelanjor yang enggak. Maksud di sini bukan ngelanjor itu berpikir mesum, bukan. Mungkin salah satunya berpikir mesum, tapi ngelamun jorok dalam arti di sini ya, yang kita lamunin itu bisa meracuni otak kita, membuat kita tuh menjadi negatif ya, pikirannya jadi kemana-mana, jadi curiga dan kawan-kawan, dan itu bisa mempengaruhi keseharian kita dalam beraktivitas secara nggak sadar loh ya. Jadi kita berperilaku jadi kacau gitu kan. Itu yang harus kita hindari. Itu dia 5 tips yang bisa teman-teman praktekkan ketika mengalami masalah unhappiness, galau, kesepian, merasa sendiri gitu ya. Dan teman-teman sudah tahu jawabannya, harus melakukan apa, dan saya harap ini bisa dipraktekkan dan bisa menjadi solusi ya. Ambil aja salah satunya, atau Anda praktekin 5-5 juga boleh, tapi kalau pusing pilih aja salah satu yang Anda mastery di bidang itu. Nah, kalau Anda suka dengan tips seperti ini, seperti bisnis, motivasi, productivity, dan juga tentang mindset seperti ini, Anda boleh subscribe channel kami, like, komen, dan juga share kepada teman-temannya kalian semua. Dan kita juga punya channel di TikTok namanya @distributor bangunan ya, boleh di follow.
Sampai jumpa di video berikutnya. Saya dengan sama Moses. Salam sukses untuk semuanya.